Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Jika ditanya benda apa yang paling sering dipegang dan dibawa sehari-hari oleh masyarakat modern pada zaman sekarang ini, jawabannya pasti sepakat bilang handphone dan gawai atau gawai. Masyarakat modern saat ini sepertinya memang tak bisa lepas dari barang satu ini. Mulai dari membuka mata hingga mau menutup mata lagi atau mau tidur. Handphone atau gawe memang menawarkan kemudahan masyarakat modern dalam aktivitas kehidupan, khususnya dalam hal komunikasi dan mendapatkan informasi. Informasi dari belahan dunia manapun bisa diakses dalam hitungan detik, kapanpun dan dimanapun. Namun, jika semua ini diiringi dengan kemampuan dalam literasi digital, maka bukannya membawa manfaat besar, namun sebaliknya bisa membawa bencana dan kesialan besar bagi siapapun yang menggunakannya. Sahabat Bawaslu, seperti kita ketahui saat ini, banjir informasi di era digital harus menjadikan setiap individu lebih berhati-hati, selektif, mengedepankan tabayun dalam menerima informasi agar seseorang tidak mengalami kesialan dalam media sosial. Hari ini Bawaslu Kabupaten Demak akan membahasnya pada kegiatan ngupat program Posonan Bawaslu Demak Siaga Pengawasan Pemilu 2024 edisi kedua dengan tema Hati-hati sial karena media sosial. Bersama saya Heni Ernawati, staf Bawaslu Kabupaten Demak. Sahabat Bawaslu, saya juga mengingatkan kepada sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada untuk dapat menanyakan secara interaktif yang sudah kami buka di kolom komentar YouTube Bawaslu Kabupaten Demak. Sahabat Bawaslu, saat ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa, Bapak Amin Wahyudi. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walaupun agak lapar. Puasa apa hari ini? Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Demak, Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi. Terima kasih Pak Amin sudah berkenan dan bersedia membagikan ilmunya di kegiatan Posonan hari ini. Baik, tak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita menuju ke narasumber kita yang luar biasa ini. Pak Amin, bisa dijelaskan terkait tema kita hari ini kan begitu menarik, kesialan, hati-hati jika dalam bermedia sosial gitu kan. Kalau tidak hati-hati kita pasti akan sial gitu kan. Ini maksudnya gimana Pak? Dan bagaimana caranya agar kita tidak sial karena media sosial ini? Monggo Pak Amin. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia dimanapun Anda berada. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Heni tadi, bahwa seakan-akan kita itu hal yang paling mengingatkan kita di setiap waktu itu ya HP. Kalau dompet ketinggalan di rumah itu nggak begitu takut. Tapi kalau HP yang ketinggalan di rumah itu sudah kalang kabut gitu. Nah, sebenarnya apa di dalam HP itu? HP itu sekarang isinya sangat luar biasa banyak. Kalau dulu saya waktu masih kecil, untuk bisa melipat dunia atau memperpendek jarak dunia itu harus mengalami ritual, ada puasa dan sebagainya. Kalau sekarang enggak, cukup beli HP dan jangan lupa diisi paket datanya, itu sudah selesai. Nah, kemudian terkait dengan seruan di tema ini tadi, hati-hati kena sial karena media sosial. Jadi kita hidup di Indonesia itu menganut sistem negara yang demokrasi, dan tentunya apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari yang namanya aturan. Nah, di Indonesia ada undang-undang khusus yang mengatur tentang penggunaan ITE. Jadi ini mengatur bagaimana warga negara Indonesia bijak dalam menggunakan media sosial. Karena ini sudah disadari sejak
awal bahwa arus informasi ini nanti akan sangat luar biasa, makanya harus ada aturan. Walaupun kadang ini sangat ambiguistik mengenai penerapan aturan tersebut. Karena memang di media sosial itu sifatnya maya, tidak jelas. Kadang orang dengan wajah yang cukup nggak begitu menarik, dia bisa menampilkan diri di sosok media sosial menjadi sangat menarik. Ataupun sebaliknya, sebenarnya orangnya bagus, baik, tetapi dia menampakkan dirinya di media dunia maya sangat antagonis, sangat buruk. Nah, hal ini yang harus dipahami bahwa dunia maya itu belum tentu linear atau sama dengan dunia nyata. Kemudian sebelum saya menyampaikan jauh tentang mengenai bagaimana supaya kita tidak kena sial karena media sosial itu, ada data yang dilonceng di bulan Januari yang lalu bahwa penduduk Indonesia itu mencapai 277,77 juta. Saya ulangi, 277,7 juta. Hampir 300 juta. Nah, pengguna media sosialnya itu mencapai 191,4 juta. Ya, sekitar hampir 68%. Dan itu kalau dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu, karena ini data di lonceng 2022, berarti datanya kan 2021. Tahun 2020 itu penggunanya naik 12%, 12,6, hampir mendekati 13%. Ini sangat luar biasa. Nah, dari 191,4 juta itu dibagi atau dikelompokkan dalam varian-varian media sosial yang ada di Indonesia. Ada yang menyampaikan bahwa media sosial yang paling populer di kita itu adalah WhatsApp. Ini media informasi atau media komunikasi buatan dari Korea, setahu saya itu sudah mencapai 88,7 juta. Artinya hampir 90% HP di Indonesia itu terinstal WhatsApp. Ini saking pentingnya WhatsApp. Karena memang kalau saya juga bagian dari pengguna itu, kalau dirasa-rasa ya memang paling hemat dalam berkomunikasi, media salah satunya yaitu. Sebenarnya media-media selain WhatsApp juga sama, harganya murah, tidak terlalu banyak membebani HP karena aplikasinya dan seterusnya. Tetapi wis kedarung akrab dengan WhatsApp itu. Walaupun kemarin sempat ada huru-hara Instagram mencoba untuk naik, tapi ternyata masih memposisikan diri WhatsApp menjadi salah satu yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, media sosial yang kedua yang paling banyak diminati oleh warga Indonesia itu adalah Instagram. Kemudian yang seterusnya disusul oleh Facebook yang masing-masing. Kalau Instagram itu 84,8%, kalau Facebook itu 81,3%. WhatsApp itu kenapa memuncaki klasemen? Menurut saya bahwa WhatsApp itu untuk komunikasi. Jadi untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau menghubungi orang lain atau berdiskusi dengan orang lain. Tapi kalau Instagram itu sifatnya lebih ke monoton, eksistensi. Jadi misal saya lagi sedang apa, di mana saya sampaikan. Kalau untuk media komunikasi interaksi yang sifatnya interaktif itu agak lambat, cepatnya WhatsApp. Makanya orang lebih suka WhatsApp. Walaupun WhatsApp itu hanya terbatas kepada jangkauan nomor kontak. Tidak ada lost doll kayak Instagram dan seterusnya. Di WhatsApp tidak ada sponsor, sehingga tidak bisa diarahkan ke segmentasi apa. Tapi kalau di Instagram ada fasilitas sponsor yang bisa diarahkan segmentasi ke apa. Kalau bagi para marketing, orang-orang yang suka berdagang di media sosial, bersosialisasi di media sosial untuk sebuah produknya, dia akan mengambil segmentasi apa. Kalau produknya misal make up, lebih cenderung kepada yang usia 17 tahunan, langsung
dia sponsor ke itu bisa. Tapi kalau di WhatsApp tidak bisa. Kemudian di Facebook yang juga sama-sama, karena cukup tua Facebook ini, ya 81,3%. Tetapi di Facebook itu kembali lagi spesifikasinya tidak seperti Instagram, agak rumit gitu. Kemudian ada TikTok yang sekarang cukup mulai naik daun, yaitu ada sekitar 63,1%. Kemudian ada Telegram 62,8%. Telegram naik ini gara-gara kemarin WhatsApp sempat down, gara-gara ada sesuatu yang nggak menarik itu. Nah, WhatsApp, Instagram, Facebook itu satu perusahaan, yaitu yang sekarang disebut dengan Meta, itu miliknya orang Amerika. Nah, walaupun WhatsApp tadi sebenarnya dirilis pertama kali di Korea, tapi karena memang perusahaan itu kan caranya berbeda. Kemudian kalau berbicara mengenai media sosial, jenisnya sangat banyak sekali. Hanya yang populer di Indonesia itu nomor satu itu YouTube. YouTube hampir di setiap HP itu pasti ada YouTube-nya, dan hampir setiap hari pasti digunakan jika masih punya data. Dan ini kesukaan anak saya. Jadi kalau misal YouTube itu ditutup itu, maka bisa jadi anak saya protes. Nah, pengguna YouTube di Indonesia itu ada 139 juta orang, setara dengan 50% penduduk. Berarti kalau dilihat 50% ini, 25%-nya itu orang yang belum bisa bawa karena usia, misal balita. Kemudian 25%-nya ringnya ke atas. Artinya bisa jadi bahwa pengguna YouTube itu usia mulai 10 tahun sampai dengan 50 tahun. Jadi sebelum 5 tahun 25%-nya, di atas 50 tahun bisa jadi diasumsikan 25%. Karena apa? Memang YouTube penuh konten yang sifatnya menarik, audiovisual. Di situ bermacam-macam ada. Kemudian pengguna YouTube itu lebih banyak ke laki-lakinya. Ya karena memang mungkin laki-laki yang sering berpetualang itu mungkin dia lebih suka. Walaupun selisihnya nggak terlalu banyak. 53,1% itu penggunanya laki-laki, 46,9% itu perempuan. Kemudian media sosial yang kedua tertinggi penggunanya di Indonesia itu Facebook. Facebook itu dirilis di Indonesia penggunanya itu 129,9 juta, hampir 130 juta di awal tahun 2022 ini. Nah, presentasi penggunaannya kalau dihitung dari jumlah penduduk Indonesia itu 46,8%. Ini hampir sama, bahwa di setiap HP hampir ada Facebook. Karena Facebook kalau saya lihat di aplikasi itu ada dua, yang sifatnya light sama yang sifatnya biasa. Artinya kayak saya penggunanya yang light, karena supaya aplikasi-aplikasi yang lain bisa masuk di HP saya. Kemudian 44% penggunanya itu perempuan, 56% itu penggunanya laki-laki. Kemudian yang selanjutnya adalah Instagram. Instagram itu penggunanya 99,15 juta, setara dengan 35,7% jumlah penduduk Indonesia. Pengguna yang terbanyaknya adalah perempuan, 52,3. Karena Instagram itu identik eksistensi. Foto-foto, selfie-selfie, kemudian unjuk diri dan seterusnya. Makanya Instagram ini lebih banyak penggunanya perempuan. Dan rata-rata penggunanya itu kaum milenial. Artinya dia ketika tampil di publik secara langsung itu malu-malu, mediumnya pakainya Instagram, foto jebret langsung kirim dan seterusnya. Dan ini memang media ini cukup simpel, tidak seperti kayak Facebook dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah TikTok. TikTok ini barang yang nggak lama, baru saja. Tetapi ini dahsyat. Buktinya apa? Bahwa penggunanya sudah hampir mendekati Instagram yang umurnya lebih dulu lahir, yaitu 92,07 juta. Dan ini menegaskan bahwa pengguna TikTok itu 66% perempuan.
Karena kalau saya lihat TikTok itu eksistensinya lebih kepada suka hiburan. Walaupun sekarang sudah ada inovasi, orang yang menyampaikan kebaikan melalui TikTok juga banyak. Tetapi kalau dirujuk dari awal-awalnya itu viralnya TikTok itu ya karena memang dalam rangka kebutuhan eksistensi yang sifatnya seni. Makanya iklannya itu beat dance. Iklannya itu beat dance. Dan itu lebih banyak ke laki-laki, perempuan penggunanya. Walaupun ya sekali lagi bahwa TikTok ini lebih banyak ke milenial. Kalau tidak milenial biasanya ibu-ibu yang suka memang lagi seneng-senengnya eksis begitu. Kemudian ada Facebook Messenger yang melakukan di-rating seterusnya, Twitter dan seterusnya. Artinya kalau dilihat dari sini hampir bisa disimpulkan bahwa setiap HP pasti ada fasilitas media sosialnya. Nah, kemudian media sosial itu saya ibaratkan kayak sebuah pisau. Sebuah pisau. Pisau yang tajam. Pisau itu ada manfaatnya dan ada madorotnya. Atau sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Lah, pisau itu bisa disebut punya efek madorot atau punya efek jelek, itu ya bukan karena pisaunya, tapi karena penggunanya. Sama, media sosial itu dikatakan buruk, itu ya karena penggunanya, bukan karena media sosialnya. Karena, sekali lagi, media sosial itu barang yang netral. Mau dibuat baik bisa, mau dibuat buruk bisa. Kalau bagi pedagang, pisau itu penting dalam rangka untuk membantu pekerjaannya, misal memotong-motong dagangannya. Misal dia jual daging gitu, butuh karena satu dagingnya itu dia dapat misal satu box itu 5 kilo, langsung satu buah itu, ada yang mau beli 1 kilo, pisaunya sangat berguna bagi dia. Sama kayak media sosial. Bagi orang tertentu, misal saya penjual pakaian, media sosial itu penting untuk wahana promosi dan seterusnya. Nah, sama. Pisau juga bisa mendatangkan efek negatif, bisa untuk melukai orang atau membunuh orang. Sama, media sosial juga begitu. Kemarin di berita-berita itu banyak orang yang terjerat undang-undang ITE, sebenarnya dia itu sadarnya dia menyampaikan sesuatu itu hanya di forum itu, ternyata di situ ada yang lupa. Ada orang yang menggunakan HP untuk melakukan rekam dan rekamnya itu bisa tersebar kemana-mana. Jadi ini yang harus disadari sejak awal, bahwa di dunia ini hampir tidak ada yang bisa luput dari media sosial atau barang yang disebut dengan HP itu. Kecuali kalau memang misal berkesepakatan di dalam ruangan ada saya dan istri, misal saya dan istri bersepakat untuk tidak ada alat untuk media sosial, itu bisa lepas dari media sosial. Tapi kalau forum warga, forum walaupun di pelosok manapun, hati-hati bahwa teknologi itu kadang memang sangat sulit untuk ditebak. Kayaknya orang itu tidak memegang HP, tapi ternyata dia megang kamera, misal kamera yang kecil disembunyikan dan seterusnya. Inilah dunia yang sekarang, dunia yang memang sangat luar biasa perkembangannya di bidang teknologi ini. Kemudian berbicara mengenai media sosial, tadi yang saya ibaratkan seperti pisau atau sebilah pisau yang ada efek positif dan efek negatifnya. Yang jelas bahwa media sosial itu satu, menambah teman. Kalau menambah teman dalam bahasa agama Islam itu kan menambah jalinan silaturahmi. Dengan nambah teman manfaatnya luar biasa. Bagi orang yang jualan, maka itu menjadi medium menambah teman dan menambah calon pembeli. Kemudian bagi seorang yang masih jomblo, menambah teman bisa jadi media untuk mendapatkan jodoh. Bagi seorang yang butuh dukungan dari seseorang, misal calon anggota legislatif atau apa, menambah teman berarti menambah calon pendukung dan seterusnya. Yang kedua, bahwa media sosial itu tempat berkomunikasi yang paling efektif dan murah. Hari ini
Kita bisa ngobrol dengan teman kita yang ada di Saudi Arabia, yang sedang ada di Amerika. Dengan hanya biaya gratis bisa. Asal yang penting kita punya HP, netbank ke wifi tetangga misalnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol itu harus datang tatap muka? Tiket yang harus kita beli berapa dan seterusnya. Kemudian media sosial juga tempat berbagi kebahagiaan, berbagi kesedihan, berbagi empati dan seterusnya. Kalau kita pengen berbagi kebahagiaan, maka sering-seringlah menebarkan atau mengupload berita-berita kebahagiaan. Kalau kita pengen berbagi empati, sering-seringlah kita mengupload kondisi-kondisi yang melahirkan empati seseorang. Kalau berbagi kesedihan, ya upload saja hal yang sifatnya sedih. Misal kucingnya lagi meninggal, atau ayam peliharaannya lagi mati, dan seterusnya. Itu juga bisa berbagi. Kemudian yang seterusnya adalah berpengetahuan luas. Dengan media sosial kita bisa berbagi pengetahuan. Misal nanti sore mau masak apa, bingung, yang seger-seger seperti apa, cara masaknya apa, bisa pakai media sosial. Di situ semua tersedia. Kemudian pengen sesuatu tentang apa, misal anaknya lagi sakit, demam misal, apa yang harus dilakukan, di media sosial ada. Artinya semuanya ada. Bahkan hari ini, kalau konon dulu orang menyatakan bahwa kalau ngaji itu susah dan seterusnya, hari ini ada. Kita pengen ngaji Fathul Mu'in, kita pengen ngaji kitab Jalalain, tafsir Jalalain dan apa. Hari ini cukup dengan duduk di tempat, pasang pakai media HP, kasih paket datanya, bisa ngaji dengan siapapun sesuai dengan yang ada itu. Kemudian tempat beropini, berpendapat. Kalau dulu orang pengen menyampaikan pendapat itu agak susah, agak berat. Media sosial bagian dari tempat orang berpendapat, beropini. Tapi hati-hati, opini ini kadang yang mendatangkan kita kesialan. Kalau opininya tidak berdasar kepada sesuatu yang baik. Kemudian yang terakhir, bisa menjadi diri sendiri. Jadi media sosial itu bisa mendorong seseorang untuk menjadi diri sendiri. Kalau di depan orang secara langsung kita malu-malu, tapi dengan media sosial kita menampilkan ke banyak orang itu tanpa harus merasa malu. Nah, selain sisi positif, media sosial juga melahirkan sisi-sisi negatif. Contohnya adanya hoax dan fitnah. Jadi ini yang bahaya. Kalau dulu orang mengatakan setajam-tajam pisau itu tidak lebih tajam dari mulut seseorang. Sekarang enggak. Setajam-tajam pisau itu tidak lebih tajam dari HP. Karena apa? Dengan HP itu omongan di titik ini itu bisa langsung menyebar hanya sekian detik sampai ke Amerika Serikat, sampai ke Saudi Arabia, sampai ke Sumatera. Jadi HP inilah yang berbahaya, yang menjadikan kita itu kadang sok berbahaya. Kemudian yang kedua, banyak akun cloning. Akun cloning itu misal contohnya begini, saya Amin Wahyudi punya akun resmi Amin Wahyudi misal. Ejaannya misal awalnya huruf A besar, bisa dikloning A-nya kecil semua. Banyak akun-akun yang menjadikan seseorang itu hampir sama tapi tak sama, sama tapi tidak serupa. Dan satu orang bisa megang lebih dari 2 akun atau lebih dari 1 akun. Ada teman saya itu yang punya sampai 10 akun itu ada. Ada yang sampai punya 20 akun itu ada. Apalagi HP itu banyak juga yang sekarang itu punya fasilitas 2 ruang. 1 HP tapi seakan-akan 2 HP. Kayak HP yang saya bawa itu, saya bisa memasukkan setiap akun medsos bisa double-double bisa. Kemudian yang ketiga, banyak mata-mata. Banyak orang yang mengintai kita. Ini efek negatifnya. Apalagi kalau public figure. Public figure itu banyak kadang sekarang itu yang takut untuk bermain medsos. Karena apa? Medsosnya itu dibajak, kemudian dibuat untuk tipu-tipu dan seterusnya. Kejadian ini banyak, makanya banyak mata-mata.
Jadi untuk menghindari supaya mata-mata itu tidak terlalu datang menghampiri kita, ya sementara jangan terlalu agresif terhadap media sosial. Kemudian yang keempat, kecanduan. Nah ini yang pernah saya rasakan juga ini. Jadi saya kalau ke belakang itu, kalau nggak pegang HP, nggak berselancar di media sosial itu nggak asik. Nah, ini juga kecanduan, bikin kecanduan. Dan yang keempat, munculnya tindak kejahatan. Jadi banyak akun-akun bodong yang mengatasnamakan orang tertentu untuk melakukan permintaan sesuatu dan seterusnya. Nah, kurang lebih itu yang jelas bahwa media sosial itu seperti pisau. Hati-hati. Jika kita tidak bisa menggunakan, memberdayakan media sosial itu dengan baik, maka itu akan membawakan sial bagi kita. Salah satu tips yang harus dipegang oleh semua pengguna media sosial, saring sebelum sharing. Hal-hal yang kita terima itu kita pikir dulu. Hal-hal yang akan kita sharing, hal-hal yang akan kita upload, hal-hal yang akan kita tebar di dalam media sosial, kita pikir dulu, kita konsultasikan dulu kepada orang lain. Kita cari sumbernya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini dalam bahasanya Gus Nadir Shah itu saring sebelum sharing. Tabayun dulu sebelum kita menyebarkan sesuatu di media sosial. Mungkin itu, dan memang bukan pekerjaan mudah karena di media sosial itu banyak sesuatu yang kayaknya baik dan hampir sempurna, tapi ternyata itu hoax. Banyak orang yang mengaku-ngaku sok alim, sok suci, tapi ternyata dia bukan orang yang alim dan bukan orang yang suci. Makanya sekali lagi, supaya media sosial tidak membawa sial kepada kita, hati-hati menggunakan media sosial. Jadi itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Amin. Jadi seperti yang dikatakan Pak Amin tadi, bahwa di era zaman sekarang psikologi pergeseran akan alat komunikasi itu sudah mulai berubah. Kalau dulu kita kita lupa membawa dompet, kita bingung. Tapi kalau sekarang, kalau kita tidak bawa HP dan plus ada paketan datanya, kita pasti kebingungan. Nah, bagaimana dalam penggunaan media sosial ini agar kita itu bisa mengidentifikasi atau membedakan mana berita-berita itu bohong atau hoax itu bagaimana Pak? Jadi begini, untuk membedakan atau mengidentifikasi berita ini itu benar aslinya atau tidak. Pertama, identifikasi dulu sumbernya. Jadi di negara kita ini kan ada media-media yang memang kualifikasinya baik. Ada yang miliknya misal Kompas, ada yang miliknya Tempo, ada yang miliknya Detik, atau media-media yang sifatnya nasional itu salah satu kunci bahwa berita ini mendekati benar. Walaupun tidak 100% benar. Pertama, ambil dulu sumber beritanya. Yang memberitakan itu siapa? Kemudian kalau pemberitanya itu adalah media-media yang kualifikasinya bagus misal, ya kan? Itu sudah mendekati benar. Kemudian yang kedua, setelah tahu beritanya apa, pemberitanya siapa, misal gitu kan, cari pembandingnya. Karena saya yakin satu peristiwa itu yang meliput tidak hanya satu media atau tidak hanya satu orang. Bandingkan dulu, kira-kira ada media yang lain meliputnya enggak? Atau yang menyampaikan berita itu enggak? Ya kan? Jika kok hampir sama, lebih dari satu media itu menyampaikan hal yang sama, ini mendekati kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah kita harus tabayun. Tabayun itu sekali lagi apa yang kita terima itu
kita konsumsi dulu untuk disandingkan dengan atau dikoordinasikan atau dikonsultasikan kepada orang lain. Tetapi sekali lagi, hal yang tiga yang saya sebutkan itu kadangkala belum 100% menyatakan benar. Alasannya begini, misal ada satu peristiwa, peristiwanya satu, yang meliput banyak orang. Pasti cara memberitakannya itu tidak sama. Dari judulnya mungkin sudah beda, dari konten cara penulisannya beda. Dari sini kita harus hati-hati. Baca dulu sampai tuntas, jangan sepotong-sepotong. Kita mendapatkan berita di media sosial, baca dulu sampai selesai, jangan menyimpulkan dulu. Setelah membaca semuanya, kemudian sandingkan dengan orang yang meliputnya, yang lain. Kemudian tabayunkan. Kalau memang itu informasinya sudah baik dan valid, bolehlah kita baru men-share. Tetapi sekali lagi, khusus untuk beberapa kalangan, misal, ini belajar dari tahun kemarin, tahun Pilkada 2020 kemarin. Di Indonesia itu kan ada kelompok-kelompok tertentu atau orang per orang tertentu yang diwajibkan netral. Contoh PNS, kemudian Polri, ada TNI. Teman-teman yang PNS, teman-teman yang Polri dan TNI itu juga bermain medsos. Hanya ngeklik like saja bagi orang yang berkampanye itu sudah dikatakan tidak netral. Nah ini kan harus hati-hati. Makanya HP itu barang yang sederhana, tetapi rumit. Bisa jadi misal kawan-kawan yang PNS itu pas musim kampanye, HP lagi dipinjam anaknya. Pakai akunnya, jelas aku pakai akun namanya. Misal Amin gitu. Foto profilnya juga foto profil dia. Lagi dipinjam anaknya, habis buka Facebook, lupa menutup, dipinjam anaknya. Tiba-tiba ada salah satu temannya yang berkampanye. Kemudian anaknya karena ada tombol yang kayaknya bagus, tombolnya kan gambar jempol kayak begitu, ditombol klik. Kemudian besok konangan Bawaslu, akhirnya dipanggil klarifikasi. Ini kan media sosial yang membawa sial gitu. Nah makanya hati-hati. Kalaupun kita bermain media sosial dalam satu rumah dengan anak, itu juga harus hati-hati. Anak boleh pinjam HP, silakan. Itu ya anak-anak sampean sendiri. Tapi saya ingatkan, Facebooknya, kemudian Instagramnya dan apanya kalau bisa dikunci. Jangan sampai anak itu berselancar di dunia maya dengan menggunakan akun kita. Apalagi mungkin bagi kawan-kawan yang suka situs yang agak dewasa itu anaknya masih kecil, bahaya juga itu. Jadi ada halaman-halaman di dunia maya, di dunia internet itu yang sifatnya 18+, anaknya baru umur 10 tahun, pinjam HP-nya ayah, kemudian googling di sana, repot juga itu. Jadi itu Mbak caranya. Berarti kalau semacam itu, ada kan pepatah yang bilang, kalau zaman dulu itu mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang jarimu adalah harimaumu, ya kan? Tapi walaupun entah itu seperti pengalaman Pilkada 2020 kemarin, setelah diklarifikasi oleh Bawaslu ternyata bilang, itu anak saya, bukan saya, gitu kan. Cuman kan begini, untuk membuktikan bahwa yang klik anaknya itu kan nggak bisa. Jadi misal HP saya, dipinjam anak saya, di tombol kliknya, ya taunya akun itu ya kalau memang benar-benar tidak dibajak, kalau dibajak bisa. Misal di cloning orang lain bisa, diidentifikasi bahwa ada akun yang atas nama dia itu memang double. Tapi kalau akunnya hanya satu, kemudian menyampaikan alasannya itu yang ngeklik anak saya, ya nggak bisa. Nah makanya ini yang kadang itu
Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang tidak hanya mulutmu harimaumu, ditambah satu lagi jarimu harimaumu gitu. Nah, jadi begitu, Mbak. Kalau kita mengingat pemilu 2019, Ya. berita-berita di media sosial itu kan sangat heboh ya Pak ya. Iya. Antara pendukung si A, si B gitu kan. Terus kepercayaan masyarakat akan media sosial ini seperti kita lihat menurun. Karena apa? Karena mereka mempunyai kepentingan sendiri, sehingga kita bisa melihat berita di A mengatakan bahwa ini benar gitu kan. Berita di B mengatakan hal yang lain. Tapi masyarakat kita kan misalkan sudah terlanjur menerima akan hal itu dengan bisa dibilang fanatik pendukung ini sehingga tidak bisa melihat kebenarannya gitu kan. Itu kan menjadi polemik sendiri di tahun 2019 kemarin, itu sangat marak sekali ya Pak ya. Iya. Lalu bagaimanakah masyarakat itu agar tidak mudah terlanjur percaya akan isu-isu semacam itu bagaimana Pak? Ya, jadi begini. Ini nanti bisa Anda cek di googlingnya, di Google. Cara mengetahui bahwa yang benar itu seperti apa. Jadi diambil di sumber beritanya. Memang kadang publik itu berat terhadap hal-hal yang bahkan di kami di Bawaslu itu juga PR yang paling berat. Saya prediksikan di 2024 nanti kita akan sibuk dengan persoalan media sosial. Jadi pemilu 2024 tantangan terberat bagi saya itu ya media sosial itu nanti. Karena apa? Ya mau tidak mau media sosial itu media kampanye paling murah. Hanya misal, mohon maaf, misal pasang spidi yang kata teman-teman itu bayarnya 1 bulan 250.000 gitu kan, bisa untuk 100 HP. HP misal tim suksesnya atau siapa, udah nyantol aja ke wifi itu, rame-rame bangun opini tadi. Daripada kita mencetak daripada teman-teman yang di peserta pemilu mencetak APK atau baliho yang banyak-banyak itu kan lebih mahal. Ya. Saat biaya pemasangannya saja mahal, apalagi ya dan seterusnya itu. Dan ini nanti yang paling berat di kita untuk menyampaikan ke publik bahwa media itu bagian dari sesuatu yang kadang membuat kita sial tadi benar itu. Contoh begini, misal belum musim kampanye tapi sudah ada media sosial yang menyampaikan perihal hal ehwal kampanye. Ya mau tidak mau harus kita telusur. Kalau itu akunnya akun bodong, tidak menunjukkan kepemilikan orang-orang tertentu, ya Bawaslu akan minta kepada perusahaan penyedia jasanya, misal Facebook atau apa, untuk men-take down. Walaupun ya kita menyadari bahwa men-take down itu juga tidak barang yang langsung kayak membalikkan tangan gitu. Tapi Bawaslu sudah mempunyai, saya yakinkan Bawaslu sudah punya cara khusus untuk men-take down akun-akun yang bodong seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kadang publik akan jenuh terhadap opini media A begini, opini media B begini. Ya, memang ya banyak publik itu atau orang per orang itu yang memang takut untuk melihat atau menggunakan media sosial tertentu. Bahkan saya sendiri pernah sempat untuk acuh tak acuh. Karena terkait tadi arus informasi yang terlalu deras dan bertentangan gitu. Tapi ya sederhananya begini, ada sisi-sisi yang memang bisa diambil oleh orang tertentu dengan slogan begini, ambil baiknya saja, jangan ambil buruknya. Itu yang paling gampang. Jadi ambil yang enaknya saja, yang nggak enak jangan diambil. Itu tips yang sederhana. Jika ada berita yang saling bertentangan,
Publik terus bingung, ini yang harus saya percaya yang mana? Kalau mentok kebingungan, nggak usah dipercaya semua aja, sederhana. Nggak usah dipercaya aja semua. Jangan pakai narasumber atau sumber di media sosial. Kalau memang saking bingungnya, dan itu yang paling gampang, jangan pakai sumber media sosial. Media sosial buat untuk komunikasi sama buat hiburan saja. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi waktu era Pilkada Jakarta dulu itu, bahkan saya sempat marah kepada salah satu teman, orangnya bilang begini, ada seruan stop produk negara tertentu, tapi HP-nya produknya negara tertentu tadi. Jadi ada yang itu, sampai dia nggak sadarnya orang tersebut itu. Makanya tadi, bahwa jika memang kita itu terlalu sulit untuk mentabayunkan atau memverifikasi ini benar atau salah, sederhana, jangan pakai media sosial itu menjadi sumber, titik. Bermedia sosial buat hiburan saja. Mungkin kalau ibu-ibu buat hiburannya apa? Yes, nyari apalah gitu yang masak-masakan gitu. Atau kalau mungkin saya nyari yang itulah liputannya tentang musik gitu, daripada mendengarkan berita yang kadang bingung untuk menentukan apakah valid atau tidak, ya seperti itu aja. Atau buat bercengkrama dengan teman-teman alumni sekolah, guyonan, itu aja. Jangan sampai jadikan sumber yang serius gitu kalau memang kita berlihat untuk mentabayunkan atau mencari validasi tertentu gitu. Begitu, Mbak. Ya, sahabat Bawaslu, kita lihat dulu di chat streaming Bawaslu. Ini ada sahabat Bawaslu yang ingin bertanya, Pak. Ini dari Ahmad Satibi. Gimana tips dan trik penggunaan media sosial dengan baik? Artinya biar tidak melukai diri, khususnya pada pemilu atau pilkada. Oh, ya tadi. Jadi saring sebelum sharing. Itu kuncinya kalau di persoalan pemilu pilkada. Saring sebelum sharing. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu di media sosial, baik like, dislike, kemudian share, upload, atau berstatus, itu saring dulu, pikir dulu apa yang akan kita lakukan. Apakah itu melukai orang lain? Enggak. Itu aja sederhana. Bahkan mau melakukan klik like itu ya sama, pikir dulu kira-kira itu akan melukai orang atau tidak. Jadi dengan bahasanya tadi, saring sebelum sharing, atau pikir dulu sebelum melakukan sesuatu di media sosial. Kalau saya secara pribadi begini, karena saya juga dipertaruhkan netralitas itu. Banyak teman yang berteman dengan saya di Facebook juga berkompetisi. Ya paling saya hanya melihat gitu. Tidak melakukan tombol like atau mengkomentari atau bahkan share. Hanya tak lihat aja. Kalau hanya sekedar melihat, tidak beraktivitas selain selebih-lebih dari melihat, itu saya yakin aman. Kalaupun ditautkan, misal Mbak Heni nyalek berteman dengan saya di Facebook, beliau berkampanye, kemudian mengupload, saya ditandai, itu tidak masalah. Karena menandai seseorang itu berarti mengajak. Orang yang diajak itu belum tentu melakukan sesuatu. Berarti itu tidak bermasalah ya Pak ya? Tidak bermasalah kalau hanya ditautkan, misal menyampaikan kampanye tertentu, kemudian kita ditandai, padahal kita itu harus netral misal, itu nggak apa-apa. Kalau ditandai itu kan diajak. Kita kan kalau orang mengajak kita, ya kita kan nggak bisa disalahkan. Wong kita juga punya hak pilih. Tetapi jika kita mengiyakan atau mengamini atau ikut turut serta meng-like, nah itu sudah baru kena. Kalau hanya ditautkan saja itu no problem. Nah, yang padahal saya juga sampai sekarang itu belum tahu cara mentautkan. Kalau istri saya sering mengupload kegiatan anaknya itu saya ditautkan.
Tapi saya nggak pernah mentautkan bersama dengan istri, nggak pernah. Jadi begitu Mas Atibi. Ya, ini ada sahabat Bawaslu yang ingin bertanya lagi Pak, dari Ahmad Sutejo. Maaf Min, saya orang awam. Gimana orang awam bersikap dalam bermedsos, khususnya dalam mengawasi aktivitas kampanye daring? Suwun Min. Oh, nah ini kalau dilihat dulu jenisnya, jenis untuk media sosialnya. Kalau WA itu kan harus disimpan dulu nomor kontaknya, ya kan? Misal jenengan punya nomor kontak saya dan menyimpan nomor kontak saya, bisa jenengan itu melihat status saya di WA, ya kan begitu. Tapi kalau nomor kontak saya nggak jenengan simpan di HP, kan nggak bisa melihat status saya. Ya. Tapi berbeda dengan media yang seperti Facebook sama Instagram. Di Facebook sama di Instagram itu ada fasilitas sponsor berbayar. Kalau orang melakukan kampanye berbayar, menggunakan yang berbayar, boleh. Yang penting dia juga mencantumkan di dana kampanyenya, melaporkan bahwa juga menggunakan sponsor di media sosial tertentu. Walaupun kadang itu jarang dipakai gitu. Jadi misal begini, tiba-tiba kita lihat itu ada kalimat disarankan, biasanya kan disarankan, terus di bawah itu ada tulisan sponsor. Langsung kita tidak berteman dengan orang tertentu itu, tapi tiba-tiba muncul di lini masa yang milik kita di Facebook. Ya mungkin karena dia pakai bayar sponsor, langsung dikategorikan sasaran tembaknya adalah orang umur misal 17 tahun sampai 50 tahun misalnya, yang domisilinya atau aktivitasnya di Demak. Orang yang di Demak itu pengguna Facebook itu mesti ada. Jadi karena itu bagian dari fasilitas yang dimiliki Facebook atau perusahaan Meta yang sekarang itu untuk memfasilitasi itu. Awalnya sebenarnya fasilitas itu untuk UMKM, untuk produk jual beli. Walaupun ada marketplace, tapi Facebook menambah fasilitas itu. Karena memang dunia ini banyak orang-orang kreatif, akhirnya orang berkampanye pun pakai sponsor kayak begitu. Nah, terus kita bagaimana? Ya kalau memang melihat ini belum musim kampanye, sudah ada yang kampanye, screenshot laporkan ke kita. Bisa inbox di media sosial kita, atau bisa datang ke kantor, atau bisa telepon ke kita, atau menfollow dan nanti menginbox kita. Soal nanti memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur, itu urusan nanti. Yang penting, jika panjenengan semua melihat ada akun kampanye, menurut jenengan ini, wah ini sudah mulai kampanye gitu, langsung aja screenshot, kirimkan ke kita, nanti akan kita tidak lanjuti. Soal nanti kasusnya seperti apa atau nyampe di mana, itu urusan nanti. Yang penting laporkan dulu aja ke kita, nanti akan kita olah. Gitu. Maksudnya kita olah, kita tidak lanjuti. Jadi begitu. Ya, Pak Amin. Ini ada lagi dari Tahu Crispy Angin-Angin Wedung. Tanya Pak, apakah ada cara untuk mengatasi tersinggungan dalam bersosial media? Dan jika ada yang memakai foto kita dan membuat akun sosmed dengan foto, apakah dapat dikenakan hukum? Nah, kalau pengenaan hukum itu bisa. Di Undang-Undang ITE itu bisa. Jadi menggunakan hak milik seseorang untuk dibuat tertentu. Tetapi kan sekali lagi bahwa akun media sosial yang ada di Indonesia itu tidak sepenuhnya menunjukkan kepemilikan orang per orang. Contohnya tadi Tahu Crispy, memang KTP-nya namanya Tahu Crispy kan ya enggak. Nah untuk menelisik itu kan susah. Kalau memang tidak sampai ke wilayah hukum, kita laporkan aja di dalam menu media sosial, Facebook misal atau Instagram, itu ada menu seseorang untuk melaporkan konten tertentu. Jadi cari menu laporkan, klik laporkan, nanti akan di take down oleh Facebook. Tapi di menu laporkan itu ada alasannya, ada alasannya. Itu kamu pilih salah satu.
Kalau memang itu benci ya sampaikan aja benci, tidak apa-apa. Atau menyinggung, sampaikan aja di situ menunya. Kalaupun itu benar dan itu nanti dilaporkan sehingga di take down oleh Facebook itu biasa. Karena memang dunia maya itu dunia nggak cetol, dunia tidak real. Makanya tadi kalau memang foto kita itu dibawa atau dipakai orang lain, kok kita tahu sebelum ke proses pelaporan atau pengenaan undang-undang ITE, lapor aja ke Facebook untuk supaya di take down. Kalau pengen melaporkan serius bisa, yang penting memenuhi delik hukumnya atau ada barang bukti dan seterusnya begitu. Jadi yang penting ada alat bukti sama barang bukti yang cukup, bisa pengenaan hukumnya di Undang-Undang ITE tadi gitu. Pak Amin, seperti kita ketahui negara kita akan ada hajat besar di tahun 2024, yaitu pemilu dan pilkada. Jika kita bicara soal Bawaslu Demak, bagaimana peran Bawaslu dalam persiapan pemilu 2024 nanti agar masyarakat itu mendapatkan edukasi sebelum isu hoaks tentang tahapan-tahapan krusial berlangsung nanti? Ya, jadi begini, ini hari ini acara ini juga bagian dari upaya Bawaslu untuk memberikan edukasi ke publik bahwa hal yang terdekat di kita semua yaitu HP, hal yang paling kita cintai, yang sering membersamai kita, baik di melek sama merem kita gitu. Kenapa kok saya menyampaikan HP juga bagian dari yang menemani kita di merem kita, karena malam-malam ini itu susah untuk tidak tidur bersama HP, khawatir nggak itu nggak bisa jadinya bangun, kebablasan, nggak bangun, nggak sahur itu adalah menjadi potensi yang baik dan potensi yang buruk bagi kita. HP yang kita punyai itu bisa menjadi hal yang baik untuk kita dan hal yang buruk untuk kita. Kemudian Bawaslu menghimbau kepada masyarakat bahwa di 2024 nanti media sosial atau HP kita itu akan menjadi media yang paling strategis bagi peserta pemilu untuk membangun opini mereka ke kita. Maka sekali lagi, apa yang Anda terima di media sosial, jangan langsung gampang percaya dan langsung mengiyakan, apalagi turut serta untuk melakukan share. Misal contohnya, Anda mendapatkan gambar atau deskripsi peristiwa tertentu oleh tokoh tertentu yang mau nyalon, misal bla 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 begitu, yang baik-baik, Anda boleh percaya, boleh, tapi jangan langsung gampang untuk men-share atau membagi ke teman Anda, karena bisa jadi itu framing belaka atau hanya settingan belaka. Atau jenengan mendapatkan kabar mengenai keburukan atau hal-hal yang buruk seseorang yang dilakukan oleh seseorang, kemudian Anda boleh percaya, wong itu hak Anda, tapi jangan mudah untuk membagi kabar itu atau statement itu atau berita itu kepada orang lain. Jika itu tidak benar dan dianggap itu bagian dari fitnah, maka jenengan ikut serta membagi itu sudah bagian dari turut serta kena hukuman Undang-Undang ITE. Maka sekali lagi, terkait hajatan 2024, kita boleh bermain media sosial, kita boleh bermain HP, wong ya HP-nya jenengan sendiri, beli paket-paketnya juga yang beli jenengan sendiri. Tapi hati-hati, saring dulu sebelum sharing, pikir dulu sebelum berbagi. Kalau itu terkait dengan kegiatan mengenai calon pencalonan atau kampanye, maka kita harus waspada pula. Kalau berbagi mengenai nasihat kebaikan tidak apa-apa. Maka kembali lagi ke
ajaran kiai itu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi mending kita bermain medsos itu ya tadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, daripada kita membagi yang belum mesti itu Beneran produk yang ada itu benar. Daripada kita sering men-share atau membagi tausiah kirimannya orang lain, mending kita membuat tausiah sendiri. Ambil dari kitab atau apa, cantumkan sumbernya biar itu kita bisa dipercaya. Dan sekali lagi bahwa netizen itu belum tentu dia itu bernyawa semua. Artinya satu orang itu bisa mempunyai akun sosial lebih dari satu. Makanya kemarin terkait ada kabar mengenai netizen sekian juta mendukung tertentu itu, ya nah kalau saya yo bisa-bisa saja big data itu. Wong namanya netizen itu kan ya begitu, orangnya belum tentu nyata. Jadi kayak contoh saya sendiri aja punya akun Facebook, punya akun Instagram, namanya beda-beda. Punya akun Twitter, punya akun YouTube. Berarti saya itu sudah punya 4 akun, namanya yang berbeda-beda. Itu belum lagi, nah kalau saya memanfaatkan ruang kedua di HP saya 8. Berarti kalau penduduk Indonesia 277 juta, orang mengklaim netizen 600 juta mendukung tertentu, bisa saja. Nah, kalau satu orang itu punya akun 30, 40 kan bisa saja. Itu yang akun resmi saya, padahal itu saya punya akun yang tidak resmi yang buat untuk main-main itu ada saya. Jadi hal-hal kayak begini yang harus ketahui bersama. Artinya Bapak Ibu, untuk menghadapi hajatan 2024 kita harus hati-hati, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media yang kita punya. Jangan sampai apa yang kita sayangi yaitu HP kita itu justru menjadikan kita itu masuk penjara atau jadikan kita sibuk berurusan dengan penegak hukum. Jadi begitu. Kalau penegak hukum di pemilu ya Bawaslu salah satunya begitu. Begitu Mbak Yu. Ya, ini sepertinya ada sahabat Bawaslu yang bergabung lagi di live chat Bawaslu. Rosalia dan M Nafa gitu. Ngapunten Pak Narsum mau nanya, apakah Bawaslu punya kewenangan dan bagaimana cara men-take down berita hoax? Bagaimana Pak? Kalau kena kewenangan men-take down nggak punya, kita mengajukan. Jadi Bawaslu RI sudah punya sudah MOU dengan Facebook. Kemarin itu saya lupa ada beberapa bulan yang lalu itu. Dan kita dalam memberikan laporan itu memakai sandi tertentu. Dan berdasarkan pengalaman yang sudah ada, memang kita ketika membuat laporan untuk men-take down akun tertentu itu dikasih waktu yang cukup singkat. Sehari itu sudah bisa di-take down. Tapi kami di Bawaslu itu secara garis besar itu kan dalam melakukan proses penegakan hukum atau penanganan pengawasan itu kan pertama pencegahan dulu, kemudian pengawasan, dan yang ketiga adalah penindakan. Sering di 2020 kemarin itu jika kita menemukan, kita lacak dulu. Kalau memang itu kok atas nama pasangan atau peserta tertentu, langsung kita hubungi. Kita ingatkan, jika jam sekian enggak, maka akan kita tindak. Nah, hal kayak begini, kita juga sudah melakukan tembusan-tembusan dulu atau himbauan-himbauan dulu untuk pencegahan. Tapi kadang jika kita menemukan suatu tindak yang melanggar itu, kita akan upayakan pencegahan dulu. Kayak di kemarin itu, baik di paslon 01 maupun 02 ya kita sampaikan, ini belum waktunya, segera di take down dulu. Kalau diri sendiri men-take down kan bisa menutup. Tapi kalau Bawaslu men-take down nggak bisa. Kalau nanti kita dikasih kewenangan men-take down, jangan-jangan nanti pas lagi khilaf di take down kabeh malah bar. Jadi yang punya take down itu perusahaan dan pemerintah. Kita hanya mengusulkan dengan menggunakan sandi-sandi tertentu. Jadi bisa jadi misal saya lagi di rumah,
kemudian melihat ada akun-akun tertentu yang melanggar atau membahayakan demokrasi, kemudian saya bisa men-take down dengan cara pakai sandi atau password yang saya miliki. Di setiap kabupaten kota, setiap pimpinan itu mempunyai sandi tertentu, yaitu email. Email itu digunakan untuk internal dan digunakan untuk ke Facebook atau surat menyurat ke situ. Jadi kalau itu menggunakan itu, maka itu berarti real, langsung direspon. Jadi salah satu isi dari MOU-nya seperti itu. Ya. Jadi gitu, Mbak. Oh ya, ini ada satu lagi dari sahabat Iya. Bawaslu. Ini juga terkait dengan take down, Pak. Jadi ini dari Wari Ahmad, sebelum dilaporkan take down, bagaimana kita bisa men-tracking sebuah berita itu hoax atau tidaknya. Salam dari Wong Deso. Oh, jadi begini, sebuah berita itu akan benar atau tidak. Tadi di fasilitas Google itu ada, saya lupa namanya. Tapi yang jelas bahwa lihat dulu berita itu ditampilkan tanggal berapa, ya kan? Tampilkan tanggal berapa. Kemudian yang kedua, cari pembandingnya. Tadi yang seperti yang di awal saya sampaikan, suatu peristiwa yang sifatnya besar itu saya yakin yang meliput itu tidak hanya 1-2 media, maka cari pembandingnya. Contoh misal peristiwa calon presiden untuk melakukan kampanye atau tokoh-tokoh tertentu lagi sedang apa, tokoh nasional, calon presiden yang mesti tokoh nasional, itu saya yakin itu pasti akan ada pemberitaan selain media tersebut. Maka bandingkan dulu sumbernya dari mana. Jika itu kok jenengan rasa hoax, sudah hentikan sampai di Anda, jangan dibagikan. Anda nggak bisa kemudian menarik yang sudah terbagi ke orang lain. Misal contohnya begini, saya WA-nya hoax, saya WA jenengan, tak bagi ke jenengan karena mungkin dilalah jenengan satu grup dengan saya. Kok jenengan merasa bahwa ini hoax, jangan sebarkan. Langkah pertama. Yang kedua, beritahukan bahwa berita ini bohong. Jika itu memang Anda mengetahui bohong. Nah, untuk mengetahui apakah itu bohong atau tidak, ya di tracking dulu. Cara naiknya di Google. Ambil saja judulnya, itu nanti ada pembandingnya. Jika nggak ada pembandingnya, kemudian itu jelas abal-abal akan kelihatan. Ada istilahnya apa kemarin, saya lupa itu. Ada semacam kayak program itu. Dulu ada teman juga yang sempat ketahuan persoalan vaksin dulu, imunisasi. Dia sangat gigih percaya begini bahwa imunisasi itu haram dan seterusnya begitu. Saya dikasihkan tunjuk itu, kebetulan gambarnya itu memang orangnya berpakaian dokter. Kalau gambarnya sih pakaiannya pakaian dokter, kepalanya pelontos, nggak ada rambutnya. Saya bilang, loh kok kayaknya gambarnya ini yang nggak bener ini. Nah itu saya ditanya, loh kok jenengan bisa mengatakan ini dokter, pakaiannya dokter. Enggak, ini aslinya bukan dokter. Ini kayaknya bintang porno ya bilang gitu. Terus saya tracking pakai Google gambarnya itu, ternyata bisa. Dan benar itu. Benar. Dan di HP, kayak yang milik HP milik saya itu kan ada scan, apa namanya? Cam scanner itu. Cam scanner atau apa itu? Poskas apa itu Ya, di Facebook, di Google kan ada. Ya, nanti disambungkan ke Melalui scan, kemudian nanti langsung disambungkan ke situsnya. Iya. Nah itu bisa. Artinya ternyata setelah saya ketahui dia gigih bahwa menolak untuk imunisasi begitu, dasarnya adalah itu. Setelah saya sampaikan gambarnya ini gambar bintang porno, aku bilang gitu kalau dia nggak percaya, coba tanya aja. Terus akhirnya dengan berat hati saya nyarikan gambar aslinya yang bergerak. Loh, sama nggak orangnya gitu, tokoh yang di. Lah bagaimana dia mengatasnamakan agama halal haram begitu, tapi dia menyampaikan gambar pornografi, apa bintang film pornografi. Yang katanya keliru banget kan gitu. Nah, tapi dia malu sama saya, wis kadung menggebu-gebu mengatakan haram begitu. Dan saya juga ketawa, kasihan juga itu teman saya itu. Nah, makanya hal-hal yang begitu jangan langsung Anda percaya.
klarifikasikan dulu kepada yang berkepentingan. Kalau memang terkait kesehatan, ngobrollah dengan dokter. Kalau tentang pendidikan, ngobrollah dengan guru. Kalau terkait kebijakan, tanyalah kepada pemerintah. Sekarang pemerintah juga semakin terbuka. Kalau terkait dengan tokoh tertentu, kan bisa kita berjejaring, tanya orang tertentu tersebut melalui tempat kita. Jadi begitu, Mbak. Nah, itu. Ya, sahabat Bawaslu, tak terasa kita sudah hampir 1 jam lebih ya Pak ini ya. Iya. Banyak hal yang kita diskusikan. Sebelum saya tutup acara ini, saya minta closing statement-nya Pak Amin. Oh iya. Closing statement saya begini. Jadikan HP kita menjadi ibadah. Jangan jadikan menjadi HP kita menjadi musuh kita sendiri. Saring dulu sebelum sharing. Baca dan teliti dulu sebelum kita membagi informasi yang kita terima atau yang kita miliki. Jadi seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Amin. Terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu yang telah mengikuti Ngupat edisi kedua hari ini program Posonan Siaga Pengawas Pemilu. Semoga kita dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan kita, dan kita lebih bijak dalam bermedia sosial. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Heni Ernawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.